Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji dan hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Diah Regasini, mahasiswa Bisnis Digital dari NIM 171062108 yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Determinasi Niat Menggunakan Mobile Investment pada Generasi Z di Jabodetabek. Boleh di next? Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari 5 bab, yaitu ditambah dengan bab 4 hasil penelitian, dan di bab 5-nya ada penutup. Mulai di next. Untuk latar belakang sendiri, penelitian ini dilatar belakangi oleh investasi yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini juga ditegaskan oleh Nurdin dalam penelitiannya pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa investasi berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Lebih lanjut lagi, menurut teori Harold Domar, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan sangat tergantung pada tingginya tingkat investasi dan efisiensi penggunaannya. Data dari Fund Society pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki jumlah investor yang sangat besar. Contohnya seperti Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 185 juta investor, disusul oleh Tiongkok dengan jumlah sekitar 99 juta investor, Inggris 22 juta, dan juga Kanada 19 juta, serta ada Jerman di angka 11,8 juta orang investor. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam konteks negara kita, negara Indonesia, tren investasi digital ini masih mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di kalangan generasi Z. Menurut penelitian SEPTI pada tahun 2025, generasi muda ini mulai menyadari bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan sejak usia dini. Hal ini juga bisa kita lihat di grafik yang ada di tengah slide, yaitu data KC pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 54,83% investor individu di Indonesia saat ini berusia di bawah 30 tahun. Jadi bisa kita lihat bahwa generasi muda saat ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap dunia investasi. Kalau kita lihat pada jumlah investornya, em, pada tahun 2024 ini jumlah investor juga terus bertambah seiring berjalannya waktu atau dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu terdapat kenaikan jumlah investor sebesar 6 juta orang. Jadi meskipun tren pertumbuhan jumlah investor di Indonesia terus menunjukkan arah yang positif, ternyata jika dibandingkan dengan negara-negara maju, partisipasi masyarakat kita dalam dunia investasi masih tergolong rendah dan belum optimal. Next slide. Lalu, kenapa partisipasi tersebut masih rendah? Padahal akses dan juga minat dari generasi muda terlihat cukup besar. Nah, disinilah tantangan-tantangan mendasar mulai terlihat, terutama yang berkaitan dengan literasi keuangan digital dan tingkat kepercayaan terhadap platform investasi itu sendiri. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah rendahnya tingkat literasi keuangan digital. Menurut laporan dari OECD pada tahun 2020, individu dengan literasi digital yang rendah cenderung tidak memahami bagaimana mekanisme investasi secara menyeluruh dan lebih rentan terhadap risiko keuangan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan dari Setiawan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa literasi keuangan digital dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan sekaligus mengurangi ketidakpastian saat melakukan transaksi finansial secara digital. Bahkan, menurut penelitian dari Rahayu pada tahun 2022, individu yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang cenderung individu yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang tinggi cenderung lebih mampu untuk memitigasi risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih rasional.
Selain faktor literasi, tantangan besar lainnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital itu sendiri. Berdasarkan hasil survei dari Populix pada tahun 2024, menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% responden yang merasa yakin terhadap transparansi dan juga keamanan investasi digital. Hal ini sejalan dengan laporan dari World Bank pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu alasan utama keraguan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan, terutama pada generasi muda, dalam mengadopsi aplikasi investasi digital. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa mengidentifikasi pendekatan yang tepat untuk mendorong partisipasi mereka dalam ekosistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, platform Bibit dipilih sebagai objek kajian karena Bibit menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini di Indonesia berdasarkan survei Jackpot pada tahun 2024. Bibit menempati posisi teratas untuk beragam jenis investasi mulai dari reksadana, saham hingga obligasi. Dan menariknya, lebih dari 90% pengguna Bibit merupakan individu berusia di bawah 35 tahun, yang tentunya sangat selaras dengan karakteristik generasi Z, yaitu kelompok yang menjadi fokus utama dari penelitian saya. Dengan tingginya adopsi dan dominasi pengguna muda pada platform Bibit, di oleh karena itu, Bibit dinilai sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks niat penggunaan aplikasi investasi digital oleh generasi Z, terutama dalam melihat bagaimana faktor-faktor seperti kemudahan, risiko, dan juga kepercayaan mempengaruhi keputusan mereka. Next. Penelitian ini juga merumuskan 11 pertanyaan penelitian, mulai dari pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, hingga perceived risk terhadap intention to use. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran mediasi, perceived trust, dan peran moderasi dan digital financial literacy. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam membentuk hipotesis penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, next slide. Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat generasi Z dalam menggunakan aplikasi investasi limit. Secara spesifik, tujuan ini mencakup pengaruh langsung antar variabel serta peran mediasi dan moderasi dalam memperkuat hubungan tersebut. Next slide. Terdapat dua manfaat utama dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perkembangan teknologi acceptance model atau TAM, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai perilaku generasi Z dalam mengadopsi teknologi keuangan atau teknologi investasi digital. Untuk tujuan praktisnya sendiri, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pelaku industri investasi digital dalam memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi oleh generasi Z sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif. Next slide. Penelitian ini menggunakan kerangka teori teknologi acceptance model atau TAM dari Davis 1989 dan diperluas dengan variabel-variabel eksternal seperti perceived risk, perceived trust, serta digital financial literacy. Masing-masing variabel ini memiliki dimensi yang diturunkan menjadi indikator kuesioner. Berikut untuk dimensi dari variabel perceived usefulness, perceived ease of use, dan juga perceived risk. Boleh di next. Kemudian berikut ada dimensi dari variabel mediasi yaitu perceived trust. Untuk variabel moderasinya yaitu digital financial literacy dan juga variabel Y-nya ada intention to use. Boleh di next. Berikut adalah model kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel-variabel utama yaitu ada perceived usefulness, perceived ease of use, dan juga perceived risk, serta ada perceived trust sebagai mediasi dan juga intention to use sebagai variabel Y-nya dan digital financial literacy sebagai moderator.
Dan juga terdapat 11 hipotesis yang dikembangkan berdasarkan hubungan antar variabel tersebut. Jadi next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan wilayah penelitian meliputi area Jabodetabek, dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menguji hipotesis, dan memberikan prediksi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun jenis data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner daring, di mana target populasinya adalah generasi Z yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan memiliki ketertarikan terhadap investasi digital. Untuk teknik pengambilan sampelnya digunakan metode stratified cluster sampling dengan total sampel yang ditentukan sebanyak 215 responden berdasarkan rumus Hare pada tahun 2022, yaitu mengalihkan 5 sampai 10 indikator, yaitu ada 43 indikator dikali 5 sehingga menghasilkan 215 responden. Adapun kriteria responden ialah mereka yang berusia di antara 18 hingga 28 tahun, berdomisili di Jabodetabek, serta aktif atau memiliki pengalaman sebagai pengguna aplikasi bimbing. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Forms, dan setiap item diukur menggunakan skala Likert 6 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Next slide. Untuk teknis analisis datanya mencakup evaluasi inner model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, serta untuk evaluasi inner model mencakup R-square, T-square, dan juga terdapat uji hipotesis untuk hubungan langsung, hubungan mediasi, dan juga hubungan moderasi. Selanjutnya merupakan hasil dari penelitian saya, yaitu untuk profil respondennya sendiri terdiri dari 197 responden perempuan dengan persentase sebesar 61,4% dan responden laki-laki sebesar 124 orang dengan persentase 58,6%. Adapun untuk profil responden berdasarkan usia didominasi oleh responden yang berusia 21 sampai 24 tahun dengan frekuensi atau jumlah responden sebanyak 215 yang mencakup 67% dari jumlah atau total responden yang dikumpulkan. Kemudian untuk domisili didominasi oleh responden yang berasal dari Jakarta dengan persentase sebesar 30,5%, dan juga untuk tingkat pendidikannya mayoritas responden menempuh pendidikan itu sampai sarjana dengan total persentase 23,6%. Boleh next. Kemudian, profil responden berdasarkan status pekerjaan didominasi oleh responden yang telah memiliki pekerjaan, yaitu sebanyak 225 responden dan persentase sebesar 70,1%. Kemudian, responden dengan pengalaman investasinya ini hampir rata, namun paling besar terdiri pada responden yang memiliki pengalaman 1-2 tahun dalam berinvestasi sebanyak 117 responden. Kemudian yang terakhir, responden diklasifikasikan berdasarkan pendapatan bulanannya. Itu terbesar pada angka 1 juta sampai 3 juta rupiah. Dengan jumlah respondennya itu 101 yang mengindikasikan bahwa pekerja atau responden ini masih tergolong pada kategori pekerja awal, sehingga gaji yang dihasilkan pun masih berada di angka middle dibandingkan dengan responden-responden yang sudah generasi Z bagian atas. Itu boleh di next. Kemudian terdapat hasil penelitian dari author model saya, yaitu pertama-tama ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri, terdapat uji validitas konvergen, di mana seluruh indikator ini memiliki nilai outer loading
di atas 0,7 dan juga nilai AV-nya lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan bahwa setiap indikator telah merepresentasikan konstruknya secara baik, yang berarti bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner ini dianggap valid. Kemudian untuk validitas diskriminannya sendiri, baik dari nilai corner Laker maupun HTMT-nya menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria. HTMT dari seluruh hubungan antar konstruk berada di bawah nilai ambang 0,90, di mana hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel dalam model ini bersifat unik dan tidak tumpang tindih dengan variabel lain. Kemudian ada uji reliabilitas yang juga memberikan hasil yang memuaskan di mana nilai Cronbach alpha-nya dan composite reliability dari seluruh variabel lebih besar dari 0,7, yang mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Boleh di next. Setelah outer model tervalidasi, langkah berikutnya adalah evaluasi inner model. Terdapat 3 indikator utama yang diolah, yaitu ada multicollinearitas, R-square, dan juga P-square. Untuk uji multicollinearitas atau inner fifth menunjukkan bahwa semua nilai FIF berada di bawah 5, sehingga tidak terdapat masalah multicollinearitas dalam model ini. Kedua, untuk nilai R-square sendiri, konstruk intention to use memiliki R-square sebesar 0,582, yang berarti 58,2% variasi intensi penggunaan aplikasi bibit dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam model. Sedangkan perceived trust memiliki R-square sebesar 0,405, yang berarti sekitar 40,5% variasinya dijelaskan oleh variabel lainnya. Ini mengindikasikan kekuatan prediksi model berada pada kategori sedang hingga kuat. Adapun yang ketiga itu nilai Q-square untuk intention to use dan perceived trust masing-masing sebesar 0,559 dan juga 0,594, yang berarti model ini memiliki daya prediksi yang baik. Boleh di next. Kemudian ada uji hipotesis yang dilakukan, yaitu ada uji hipotesis dari efek, mediation effect, dan juga moderasi. Untuk hasil dari uji hipotesis ini, hipotesis dari hipotesis 1 sampai 11 itu dapat diterima karena telah memenuhi kriteria, yaitu memiliki nilai P statistik lebih dari 1,96 dan juga p-value-nya di bawah 0,6 kilo. Boleh di next. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel perceived usefulness, variabel perceived ease of use, dan juga variabel perceived trust memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use aplikasi bibit. Ini menegaskan bahwa persepsi terhadap manfaat, kemudahan, dan juga kepercayaan memainkan peran penting dalam mendorong minat generasi Z untuk menggunakan aplikasi investasi digital. Kedua, variabel perceived risk menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap intention to use. Artinya, semakin tinggi persepsi risiko terhadap penggunaan aplikasi bibit, maka semakin rendah pula keinginan untuk menggunakannya. Yang ketiga, perceived trust terbukti memediasi pengaruh dari perceived usefulness, pengaruh dari perceived ease of use, dan juga pengaruh dari perceived risk terhadap niat menggunakan. Hal ini menunjukkan bahwa trust menjadi elemen penting yang memperkuat hubungan antara persepsi pengguna dan keputusan mereka dalam menggunakan aplikasi. Dan yang keempat,
terdapat digital financial literasi yang berhasil memoderasi hubungan antara perceived risk dan juga intention to use. Artinya, tingkat literasi keuangan digital dapat memperkuat ataupun memperlemah dampak risiko yang dirasakan terhadap niat penggunaan. Dalam hal ini, tadi untuk nilai koefisiennya kan negatif ya, jadi digital financial literasi itu mampu mengurangi dampak negatif dari perceived risk yang dihasilkan terhadap intention to use dalam konteks keuangan digital. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima dan model penelitian dinyatakan valid secara empiris. Boleh di next? Penelitian ini memberikan dua implikasi utama, yaitu implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Untuk implikasi teoritisnya, penelitian ini memperkaya literatur terkait adopsi mobile investment platform di Indonesia, khususnya pada generasi Z, dengan pendekatan integratif yang mengembangkan TAM dalam satu model penelitian. Kemudian hasil penelitian memberikan dukungan empiris atas pentingnya trust dan digital financial literasi sebagai perantara atau penguat dalam proses pembentukan niat penggunaan teknologi keuangan, terutama dalam konteks platform seperti Bybit yang menawarkan akses investasi secara daring. Kemudian untuk implikasi praktisnya, bagi penyedia aplikasi investasi, perusahaan penyedia layanan investasi digital, khususnya aplikasi mobile investment disarankan untuk memperkuat penyampaian nilai manfaat investasi secara lebih meyakinkan melalui penyajian data yang kinerja historis, estimasi pengguna, serta fitur evaluatif guna meningkatkan persepsi kualitas layanan dan memperkuat intensi penggunaan jangka panjang, khususnya di kalangan generasi Z. Dan implikasi praktis bagi pemerintah serta lembaga terkait yaitu temuan ini memberikan masukan strategis dalam merancang program literasi keuangan digital yang lebih sistematik dan aplikatif agar generasi muda memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko serta potensi investasi digital sehingga dapat membentuk perilaku keuangan yang bijak dan berkelanjutan. Nah, di next. Kemudian keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dibatasi pada penggunaan aplikasi bibit saja sebagai objek tunggal dan hanya melibatkan generasi Z di wilayah Jabodetabek, sehingga hasilnya masih belum bisa digeneralisasikan untuk kelompok usia lain atau wilayah yang lebih luas. Kemudian beberapa indikator seperti digital financial literasi masih belum banyak dieksplorasi dalam konteks mobile investment, sehingga konstruksi masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada riset mendatang. Kemudian yang terakhir, nilai R-square sebesar 0,708 menunjukkan model memiliki kekuatan prediktif yang sedang. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sekitar 29,2% variasi niat penggunaan yang belum dijelaskan oleh kelima variabel dalam model, sehingga dibutuhkan pengujian faktor lain pada penelitian lanjutan. Serta rekomendasi penelitian ini yang pertama, peneliti mendatang disarankan untuk memperluas objek penelitian pada mobile investment lain, misalnya ajaib, Stockbit, ataupun Indexa untuk melihat perbandingan preferensi antar platform. Kemudian, selain generasi Z, peneliti juga disarankan menyertakan responden dari kelompok usia milenial atau di masa awal untuk memperoleh pemahaman lintas generasi terkait persepsi dan adopsi mobile investment, serta penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan variabel tambahan seperti customer engagement, perceived security, social influence, atau gamification experience yang semakin relevan dalam mempengaruhi intensi penggunaan aplikasi digital berbasis keuangan di era sekarang. Demikian pemaparan hasil penelitian saya mengenai determinasi dan menggunakan mobile investment pada generasi Z di Jabodetabek. Melalui analisis terhadap 321 responden, saya telah menjelaskan bagaimana variabel persepsi penggunaan, persepsi kemudahan, dan juga risiko serta kepercayaan dan para literasi keuangan digital membentuk intensi generasi muda dalam menggunakan aplikasi investasi bibit.
Saya berharap hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi pengembang aplikasi, pemerintah, dan para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan partisipasi investasi digital secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji serta seluruh hadirin. Saya siap menerima saran dan masukan yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.